Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Maulana. Saya Fakultas Pertanian jurusan Agribisnis. Di mana di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah manajemen mutu produksi. Yang mana di sini pembahasan yang akan saya lakukan ialah tentang ISO. ISO merupakan singkatan dari International Organization for Standardization, atau dalam bahasa Indonesia disebut Organisasi Internasional untuk Standarisasi. ISO adalah organisasi non-pemerintah yang didirikan pada tahun 1947 dan berkantor pusat di Jenewa, Swiss. Organisasi ini bertujuan untuk mengembangkan dan menerbitkan standar internasional untuk berbagai industri dan sektor. ISO memiliki peran penting dalam memfasilitasi perdagangan internasional dan pertukaran informasi antar negara. Standar-standar yang dikeluarkan oleh ISO dirancang untuk memastikan bahwa produk dan layanan memenuhi tingkat kualitas, keamanan, dan efisiensi tertentu. Beberapa contoh keluarga standar ISO. 1. ISO 9000, Sistem Manajemen Kualitas. Seri standar ini berkaitan dengan manajemen kualitas dalam berbagai industri. 2. ISO 10000, Manajemen Lingkungan. Standar ini diberikan pedoman untuk manajemen lingkungan dan keberlanjutan. 3. ISO 27001, Keamanan Informasi. Keamanan informasi. Standar ini menetapkan persyaratan sistem manajemen keamanan informasi. 4. ISO 45001, Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Menetapkan standar untuk sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. ISO 5001, Manajemen Energi. Berkaitan dengan manajemen energi dan efisiensi energi. ISO 22000, Keamanan Pangan. Menetapkan persyaratan untuk sistem manajemen keamanan pangan. Proses pengembangan standar ISO melibatkan kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk perwakilan dari industri, pemerintah, dan organisasi konsumen. Setelah terbitkan standar-standar tersebut dapat diadopsi secara sukarela oleh organisasi dan negara-negara untuk meningkatkan kualitas, keamanan, dan berkelanjutan dalam berbagai aspek kehidupan. Sertifikasi ISO oleh organisasi independen dapat membuktikan bahwa suatu entitas mematuhi standar tertentu dan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen serta keunggulan kompetitif di pasar global. Banyak perusahaan di seluruh dunia menerapkan standar ISO untuk berbagai sistem manajemen seperti manajemen kualitas, lingkungan, keamanan informasi, dan lainnya. Beberapa contoh perusahaan penerapan standar ISO termasuk 1. Toyota ISO 901. Toyota, perusahaan otomotif besar asal Jepang, telah menerapkan standar ISO 9001 untuk sistem manajemen kualitas dalam operasinya. 2. IBM ISO 27001. IBM, perusahaan teknologi informasi multinasional, memiliki sertifikasi ISO 27001 untuk sistem manajemen keamanan informasinya. 3. Unilever ISO 14001. Unilever, perusahaan FMCG fast moving consumer goods, menerapkan standar ISO 14001 untuk manajemen lingkungan. 4. Intel ISO 50001. Intel,
Perusahaan teknologi semikonduktor memiliki sertifikasi ISO 50001 untuk manajemen energi. 5. Nestle ISO 22000. Nestle perusahaan makanan dan minuman terkemuka menerapkan standar ISO 22000 untuk manajemen keamanan pangan. 6. Boeing AS 91000 varian dari ISO 9001 untuk industri kedirgantaraan. Boeing, produsen pesawat terbesar di dunia, menerapkan standar AS 91000 yang merupakan varian dari ISO 901 yang ditujukan untuk industri kedirgantaraan dan pertahanan. Dan 7. Samsung Electronics ISO 14001. Samsung Electronics, produsen teknologi asal Korea Selatan, menerapkan standar ISO 14001 untuk manajemen lingkungan. Microsoft perusahaan perangkat lunak dan teknologi memiliki sertifikasi ISO IEC 27001 untuk manajemen keamanan informasi. 9. Coca-Cola ISO 901 dan ISO 14001. Coca-Cola Company, perusahaan minuman terbesar di dunia, menerapkan standar ISO 9001 untuk manajemen kualitas dan ISO 14001 untuk manajemen lingkungan. Procter & Gamble ISO 45001. Procter & Gamble, perusahaan FMCG, menerapkan standar ISO 45001 untuk manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. Penerapan standar ISO membantu perusahaan mencapai efisiensi operasional, meningkatkan keamanan dan kualitas produk, serta memberikan kepercayaan kepada pelanggan dan mitra bisnis. Meskipun implementasi standar ISO memberikan banyak manfaat, perusahaan juga dapat mengakibatkan jumlah kendala selama proses tersebut. Beberapa kendala umum yang sering dihadapi oleh perusahaan yang menerapkan standar ISO. 1. Biaya implementasi. Biaya untuk mendapatkan sertifikasi ISO, termasuk biaya pelatihan, konsultansi, dan perubahan dalam infrastruktur, dapat menjadi kendala signifikan. 2. Keterbatasan sumber daya. Beberapa perusahaan, terutama yang lebih kecil, mungkin memiliki keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan untuk mengelola implementasi standar ISO. 3. Kurangnya pemahaman dan keterlibatan karyawan. Karyawan yang tidak memahami atau tidak terlibat sepenuhnya dalam proses implementasi ISO dapat menjadi kendala. Pemahaman dan dukungan dari seluruh organisasi sangat penting. 4. Perubahan budaya perusahaan. Implementasi ISO seringkali memerlukan perubahan dalam budaya perusahaan, menyadarkan karyawan akan pentingnya standar dan menciptakan budaya kesadaran kualitas memerlukan waktu dan upaya. 5. Kesulitan dalam integrasi dengan sistem manajemen yang ada. Beberapa perusahaan mungkin menghadapi kesulitan dalam mengintegrasikan sistem manajemen ISO dengan sistem manajemen yang sudah ada. 6. Kesulitan dalam menetapkan dan mengukur kinerja. Menerapkan sistem pengukuran kinerja yang sesuai dengan persyaratan ISO dapat menjadi tantangan, terutama jika perusahaan tidak memiliki metrik yang jelas sebelumnya. Ketidaksesuaian dengan proses yang ada. Beberapa perusahaan mungkin menemui kesulitan dalam menyelesaikan proses yang sudah ada dengan persyaratan standar ISO. 8. Kesenjangan antara proses dan dokumentasi. Adanya kesenjangan antara apa yang sebenarnya dilakukan dalam operasi sehari-hari dan apa yang didokumentasikan untuk memenuhi standar ISO. 9. Tantangan dalam mempertahankan kepatuhan. Setelah mendapatkan sertifikasi, tantangan selanjutnya adalah
mempertahankan dan terus meningkatkan kepatuhan terhadap standar ISO, tanggapan pasar dan persaingan. Beberapa perusahaan mungkin tidak melihat tanggapan positif dari pasar atau pesaing yang tidak memiliki sertifikasi ISO, terutama jika biaya implementasi tinggi. Penting bagi perusahaan untuk mengenali kendala-kendala ini dan mengelola proses implementasi dengan cermat untuk memaksimalkan manfaat dan penerapan standar ISO. Selanjutnya, studi kasus atau PPT. International Organization for Standardization ISO merupakan organisasi internasional untuk standarisasi yang berkantor pusat di Jeneva, merupakan lembaga swadaya masyarakat bertugas menetapkan standar internasional yang terdiri dari wakil-wakil dari Badan Standar Nasional setiap negara. ISO 9000 adalah suatu standar mutu internasional yang menjabarkan mengenai sistem manajemen mutu dan bukan untuk menstandarkan mutu dari produk. Standar ini meminta untuk semua elemen organisasi yang ada di perusahaan untuk terlibat dalam menghasilkan suatu produk atau jasa yang konsisten sesuai dengan tuntutan pasar. Tujuan ISO. ISO didirikan dengan tujuan utama menetapkan standar kualitas, keselamatan, jaminan mutu, keamanan, standar keamanan dan kesehatan lingkungan. Tentunya akan sangat sulit apabila lembaga standarisasi ini tidak ada, sebab antara satu negara dan lainnya akan memiliki standar masing-masing. Manfaat ISO 9001 1. Peningkatan penguasaan pelanggan. 2. Efisiensi operasional. 3. Keunggulan kompetitif. 4. Peningkatan manajemen risiko. Prinsip-prinsip ISO 9001. 1. Orientasi pada pelanggaran. 2. Keterlibatan pemimpin. 3. Keterlibatan karyawan. 4. Pendekatan berbasis proses. 5. Perbaikan berkelanjutan. 6. Pendekatan berdasarkan bukti. 7. Hubungan yang saling menguntungkan dengan pemasok. ISO 9001 versi awal dari terdirinya standar manajemen mutu ini. 2. ISO 9001 memberikan kerangka kerja untuk memastikan bahwa suatu organisasi memiliki sistem yang efektif untuk memastikan mutu produk atau layanan. Dalam versi 1994 tetap mencerminkan fokus pada kepuasan pelanggan. 3. ISO 9001 2000 melibatkan pendekatan manajemen mutu yang lebih berorientasi pada proses dan sistematis. 4. ISO 9001 2008 revisi kecil untuk menjelaskan beberapa konsep dan meningkatkan konsistensi yang dilakukan secara efektif berdampak positif pada perubahan proses yang terjadi dalam organisasi. 5. ISO 9001 2015 revisi signifikan terakhir menekankan pendekatan berbasis risiko, pemahaman konteks organisasi, dan perubahan signifikan lainnya. Pengertian sistem manajemen mutu. Menurut Jasper, suatu sistem manajemen mutu merupakan sekumpulan prosedur terdokumentasi dan praktek-praktek standar untuk manajemen sistem yang bertujuan manajemen kesesuaian dari suatu proses dan produk, barang atau jasa terhadap kebutuhan atau persyaratan itu ditentukan oleh spesifikasikan oleh pelanggan atau organisasi. Sistem manajemen mutu adalah suatu tatanan yang menjamin tercapainya tujuan dan sasaran
mutu yang direncanakan. Jadi, sistem manajemen mutu adalah tatanan yang menjamin kualitas input, proses, dan output dari pelayanan produksi. Konsep mutu. Mutu adalah kebutuhan setiap manusia. 2. Kewajiban setiap orang untuk memberikan yang bermutu. 3. Siapapun akan puas bila mana kebutuhan mutunya terpenuhi. 4. Mutu diartikan sebagai kesesuaian dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan, mekatronik, dan industri otomotif. Indikator mutu. 1. Kepuasan pelanggan. Melibatkan pengukuran kepuasan pelanggan melalui survei, umpan balik pelanggan, atau penanganan keluhan. 2. Kinerja proses. Membantu dan mengukur kinerja proses kunci yang berkontribusi pada hasil akhir produk atau layanan. 3. Lingkungan kerja. Mengukur kondisi dan budaya kerja, termasuk tingkat kehadiran, kecelakaan kerja, dan kepuasan karyawan. Efisien operasional. Pemantauan efisiensi operasional dan penggunaan sumber daya untuk mengidentifikasi potensi perbaikan. Produktivitas. Mengukur produktivitas tenaga kerja dan efisiensi produksi. 6. Ketepatan waktu. Menilai ketepatan waktu dalam pengiriman produk atau layanan kepada pelanggan. 7. Perbaikan berkelanjutan. Melacak tindakan perbaikan dan langkah-langkah pencegahan yang diimplementasikan. Contoh perusahaan jasa yang menerapkan ISO 900-1 Badan Karantina Pertanian, Barantan, Kementerian Pertanian. 2. PT Jakarta International Terminal Industri JICT. 3. PT Pertamina Hulu Energi WMO. Baik, terima kasih. Sampai di sini sajalah pembahasan yang saya paparkan. Saya Rizal Maulana pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.